kita memahami Trinitas dari segi peran Allahnya itu, tetap Allah yang esa. Kita mengimani Allah yang esa. Ini kan soal iman, ini bukan bisa dibuktikan dengan apa, mau di sumber manapun. Itu juga tidak bisa dibuktikan secara pasti 100% ini karena ini mengenai iman semua kan. Kita mengimani Allah sebagai seperti apa, bukan sebagaimananya dia, maksudnya sebagaimananya dia, bukan berapanya dia, tapi sebagaimananya dia. Jadi kita memahami itu dalam 3 peran utamanya, itu yaitu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang adalah Allah yang esa. Ya sudah, itu saja. Kalau gitu pertanyaannya ke J, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama atau beda? Kalau memang seperti penjelasan Bapak tadi yang dia katakan dari abad ke-11 ya, tapi sebenarnya itu mungkin datanya ada seperti sejarahnya menjelaskan seperti itu. Tapi sesungguhnya kembali lagi saya bilang ke Alkitab kan, bahwa Yesus juga mengajarkan di situ ada baptislah mereka dalam nama Bapa. Udah dijawab aja Bang sebelum ke yang lain. Bapak, ini loh pertanyaannya sederhana. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama atau berbeda? Itu mereka punya peran berbeda, tapi tetap Allah yang Berbeda. esa. Baik. Iya, berbeda memang. Berbeda. Dalam perannya berbeda. Tapi itu adalah satu Oknumnya, Allah yang esa. oknum. Kalau oknum kita bisa pisahkan itu, karena mereka punya peran berbeda. Enggak, saya tanya oknumnya sama atau beda? Ya itu Allah saja semua. Berarti 3 Allah yang dong. 3 juga kalau gitu. Tidak boleh bilang jawabannya. 3. Kita kan bilang kita memahami sebagaimana Allah itu. Allah itu kan memang punya 3 peran utama di dalam Bukan Kristen. itu saya tanya, itu loh. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu oknumnya Itu sama peran. atau beda? Itu memang bisa kita bilang pribadi yang berbeda kan? Pribadi berbeda, udah cukup. Iya. Pak Tapi tidak bisa dibilang udah. tidak bisa dibilang 3 Allah, tidak Iya bisa. enggak? Pak Jody, kalau pribadi berbeda itu apakah bisa disatukan pribadi ini? Silakan. Ya kalau di Skutum Vidi memang disatukan ya Pak Hendy sama Pak C ya. Jadi itu makanya tadi saya bilang ya Skutum Vidi itu is not itu loh. Nah kalau skemanya itu kalau kalian lihat itu dilihat dari atas. Ya jadi itu dilihat dari atas 3 dimensi tapi dilihat dari atas. Nah kalau dibuat di 2 dimensi dilihat dari samping yaitu seperti tripod. Nah gitu. Jadi ada 1 tripod, kakinya ada 3. Nah kaki-kaki ini punya nyawa, bisa bergerak sendiri, punya pribadi, ya bisa saling berbicara satu dengan yang lain, tetapi satu. Nah gitu. Itu skema seperti itu tuh dinarasikan oleh Alfonsi di Skutum Vidi. Nah itulah yang diajarkan di zaman modern ini ya, kira-kira begitu. Oke. Saya kembalikan Mbak Jibril, ada Munir Ripa mau terusin ini topik menarik. Muslim harus berbicara 1 orang, silakan. Diteruskan Bang, diteruskan, saya nyimak. Harus siapa yang Muslim mau masuk? Munir Ripa atau Ustaz Alif? Biar ada keseimbangan. Uni, udah makan belum? Ustaz Alif? Kalau enggak saya terusin nih pertanyaan kedua pembicara nih. Oke. Gas. Ya silakan. Oke. Pak Jody, dulu Anda pernah mengatakan begini. Apa itu masuk subordinat? Silakan. Subordinat itu artinya penafsiran atau eksegesis dari 1 Korintus 15 ayat 28. Jadi putra itu memberikan dirinya tuh takluk atau tunduk kepada Bapa. Begitu. Jadi ada subordinat di situ. Gitu. Jadi submission, subordinat itu sama. Gitu. Kalau di dalam bahasa modern sekarang itu bisa dipahami di dunia militer itu artinya subordinat itu tunduk di bawah garis komando. Gitu. Nah, itulah yang iya, jadi itulah yang ditafsir oleh Tertullianus ketika dia masa hidup. Beliau hidup di tahun 180 sampai 225 ya, kalian boleh di Google ya itu. Nah itu dia menarasikan subordination itu di risalahnya yang berjudul Against Hermogenes atau melawan Hermogenes. Nah itu bisa kalian pelajari sendirilah risalah dari Tertullianus itu. Nah gitu. Jadi apa namanya dia
dia menafsir dari 1 Korintus 15 ayat 28. Oke, pertanyaan ke Pak Jody. Ini konsep Trinitas ini gitu loh. Awal-awalnya itu muncul sejak kapan? Terus siapa tokoh yang mempopulerkan ini konsep Trinitas ini? Ya kalau kita teliti memang dari Tertullianus gitu. Memakai kata trias. Ya itu contoh seperti Montesquieu ya. Montesquieu kan mengeluarkan konsep juga dengan konsep trias politika. Ya, trias politika. Jadi trias politika itu tidak ada yang namanya terus satu hakikat politika, tidak ada. Ya memang benar-benar ada tiga lembaga politik. Nggak ada terus setelah itu ada satu hakikat lembaga politik, tidak ada. Jadi kesimpulannya adalah ya trias itu memang tiga. Kesimpulannya adalah tiga Tuhan ya. Udah telepon lagi. Ya kalau kita ya masih belak-belakan terhadap apa ya sumber apa etimologi bahasa. Jadi trias, trinitas, trias politika itu sama. Gitu. Nah, coba kalian lihat ya Montesquieu dalam dia membuat suatu konsep tentang politik. Gitu. Trias politika. Gitu. Kemudian kalau Tertullianus itu Trinitas gitu ya, trias itu sama gitu. Cuman Tertullianus kan konsepnya kan bukan untuk politik, tetapi konsep untuk bagaimana mengonsepkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya skema ketuhanan di dalam iman kekristenan yang dia yakini. Gitu. Nah, cuman Montesquieu ini konsepnya di dalam politik. Nah, dua-duanya itu memakai kata trias. Ya. Pak Jody, kalau Trimurti, Pak Jody, kalau Trimurti sama masuk. Trimurti. Loh kalau Trimurti kan bahasanya kan sudah bahasa Indonesia, sudah di Indonesia bisa apa namanya? Iya, udah berbeda secara apa namanya? Secara kosakata gitu. Trimurti, bahasa Inggris itu kan udah kosakatanya kan memang beda gitu, tapi kita kan ingin sumber etimologi yang sama, jadi trias sama trinitas gitu. Pak Jody, kita lanjut. Apakah di sini Yesus itu terjual namanya dimasukkan dalam istilah tri ini tadi begitu? Siapa sih sebenarnya? Kok bisa namanya Yesus dikorbankan, dimasukkan kategori salah satu jadi Tuhan di sana begitu? Itu kira-kira ini siapa yang memulai ini? Membawa namanya Yesus masuk ke konsep ketuhanan tadi, akhirnya menjadi tiga Tuhan. Itulah Pak Jody pertanyaannya, silakan. Ya kalau konsep ketuhanan itu sebetulnya kan di masa itu ya. Itu ada semacam lembaga akademik filsafat Yunani itu yang stoik atau apa saya lupa ya. Ya jadi itu sudah semacam suatu pendidikan yang sudah baku ya. Sudah baku menjelaskan antara Allah yang kelihatan dan Allah tidak kelihatan. Nah itu kalau kita lihat ya yang memiliki narasi seperti itu tidak hanya Tertullianus, yaitu dieksegesis oleh Irenaeus itu sama juga. Ya cuman bedanya begini, kalau Tertullianus menyebut itu son atau putra ya, tetapi kalau Irenaeus itu menyebut itu logos. Ya jadi kalau kita lihat ya secara stoik ya, secara stoik itu memiliki narasi pendidikan yang mirip-mirip begitu. Okay. Cuman beda penyebutan. Ada yang menyebut Pak Jody, putra, ada saya potong lagi. Pak Jody, kenapa konsep ini berbau pagan Yunani? Kenapa? Karena memang kalangan terdidik saat itu memang adanya stoik itu. Oke. Gitu. Jadi misalnya zaman sekarang ini ya, sekarang itu yang terdidik itu ya UI, UGM, ITB kayak gitu kan. Nah di masa lampau yang
yang apa dianggap sebagai orang filsuf terdidik itu ya mereka yang memahami Stoik itu. Oke. Nah gitu kira-kira. Mudah-mudahan ditangkap ya teman-teman ya. Ini agak rumit memang. Hanya perlu ada ekstra apa ya? Ekstra pencernaan lah. Karena memang ini Ya bahasanya. makanya kan itu kalau apa kalian lihat di dalam prolog Rasul Yohanes di dalam prolog Rasul Yohanes 1 ayat sampai 18 ya itu juga selaras ya dengan Stoik atau mereka bilang itu dari Philo ya. Zamannya Philo itu. Jadi selaras ya. Jadi bukan terus tepat 100% itu enggak, tapi ada keselarasan begitu. Jadi kesimpulannya 3 Tuhan gitu ya. Enggak, kalau Stoik itu dia hanya 2 ya, dari Bapa dan Putra. Waduh, ada Stoik. lagi 2 Kalau Tuhan, ada sudah- 3 Tuhan. Bukan, jadi kalau kita ngomong Stoik ya, kita ngomong Stoik itu hanya menafsir antara yang kelihatan dan tak kelihatan. Gitu, Patros dan Logos. Gitu, Patros dan Huio gitu. Roh Kudus itu mulai dimasukkan di dalam konsep Trinitas itu dia dibakukan itu di Konsili Konstantinopel tahun 381. Ya. Silakan nanti JY kalau mau lebih lengkapnya ini Anda harus studi banding ke Roma ini, mempelajari budaya-budaya di sana. Nggak usah sih di Google banyak seperti itu. Jadi misalkan apa yang nggak setuju dengan apa yang saya katakan bisa klik Google gitu, nggak apa-apa. Iya, kalau saya sih setuju-setuju aja, nggak masalah kalau soal sejarah atau apa. Tapi yang dipertentangkan di sini kan soal iman yang katanya orang Kristen menyembah 3 Allah, itu dari mana konsepnya itu? Itu yang sering dijawab orang Muslim, tanya kok orang Kristen sembah 3 Allah. Nah itu yang perlu Ya dijelaskan. kalau ditanya nggak bisa jawab juga. Konsepnya dari Trias itu. Trias Nah, iya. itu. Oke, sekarang saya Tapi kan- tanya ya, kalau Montesquieu mengatakan bahwa ada Trias Politica. Ya kemudian orang bertanya, ini konsep dari siapa kok ada lembaga negara ada 3 gitu? Ya dari Montesquieu. Makanya disebut Trias Politica. Oke, Uni Rifa masuk lagi. Ustaz Alif, Ya, silakan Ustaz. Terima kasih. Trias Politika, silakan. ya. Ini kawan-kawan Trinitas ini kan memang kalau berdiskusi ngakunya memang 1, tapi faktanya 3 gitu loh. Tapi wajib diimaninya 1, walaupun faktanya ada 3. Kan itu. Makanya Anda dari tadi kan menjelaskan, ya tetap Tuhan kami itu 1. Tapi faktanya dijelaskannya ada 3 gitu. Jadi beda fakta dengan pengakuan. Padahal kebenaran yang sesungguhnya itu kan fakta dan data itu sinkron gitu. Coba Bang jelaskan. Kira-kira saya jelaskan itu sesuai faktanya. Saya yang mengakunya 3 itu di mana? Loh. Oh ya udah, pertanyaan yang sudah sangat umum. Siapa Tuhan yang kau sembah itu? Oh, itu hanya Jawabannya apa? Ya Allah sendiri kan. Ya, buat Kristen kata Allah itu kata umum. Kan pertanyaannya siapa Tuhan yang engkau sembah? Kan dalam kita itu kan Tuhan itu memang Tinggal jawab, Bang, siapa? ya Allah Kan yang Tuhan pencipta langit dan menye- bumi itu gini, yang saya sembah. kita sering menyebut 3 kata, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya siapa Tuhan yang engkau sembah? Maaf. Ketiga-tiganya itu kan satu Allah. Nah, 3 kan? Ya itu kan kali karena apa? Saya bilang cara berpikir kalian itu tidak sama dengan cara berpikir kami tentang Tuhan. Itu yang membedakan kenapa Ini kalian bukan tidak masalah terima. berpikir, ini kesesuaian data dan fakta. Itulah kebenaran menurut Ustaz Alif tadi itu loh. Ya iya memang berdasarkan data mana. Makanya saya bilang di Alkitab mana pernah jelaskan bahwa Tuhan itu 3. Ya, makanya kan secara tertulis pengajaran Yesus tidak mengajarkan Tuhan itu 3. Yesus tidak mengajarkan itu. Ya memang Kan tidak. gitu. Memang tidak. Tapi kan Tidak. iya. Terus Oke. siapa yang bilang Tuhan itu 3? Pelan-pelan, pelan-pelan kita di luar dari konsep konsili tadi ya. Ini sekarang kembali ke pembuktian. Nah, Tuhan yang diajarkan oleh Yesus yang mesti disembah itu siapa? Oh oke. Sebelum saya menjawab,
Kan kita harus tahu bersama dulu Yesus itu sebagai apa dia datang. Nggak usah pakai pengantar, langsung aja jawab. Harus pakai pengantar Bang kalau ini. Oh, ya udah, silakan, silakan. Karena tidak bisa diterima karena orang Islam hanya menerima Yesus sebagai manusia biasa. Nggak Itu usah saja, bawa-bawa kan? Islam dulu, Anda ini harus bertanggung jawab. Tidak. Silakan. Kan ini yang bertanya kalian karena cara berpikir kalian. Saya ulang Kalian hanya pertanyaannya menerima sebagai Yesus. moderator ya. Saya ulang nih, biar kemana-mana. Menurut Ustaz Lalib, siapa Tuhan yang disembah menurut Yesus? Silakan Menurut pakai Yesus. pengantar, boleh, tidak boleh, silakan. Hanya menyembah Allah, hanya menyembah satu Allah itu saja. Oke. Silakan Ustaz, udah dijawab. Nah itu betul kan kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepada Dia engkau berbakti. Itu jelas kalimat dari Yesus. Menurut Yesus, Tuhan yang benar itu hanya satu, yang Yesus menyebutnya dengan sebutan Bapa. Kan gitu di dalam kitabmu. Yesus bukan Bapa. Oke? Yesus bukan Bapa. Yesus yang bukan Bapa mengajarkan menyembah Tuhan yang esa, yaitu Bapa sebutannya. Maka di luar Bapa itu bukan Tuhan, karena cuman esa, cuman satu. Nah, di sini sudah paham kan? Ya benar. Yesus Benar. Tapi- Nah, kalaulah gimana tapinya coba? kena maksudnya di sini kita salah ya, kita menyembah Yesus begitu. Ya, kalau tanya ke kami sebagai Muslim ya salah. Ya itu kan saya bilang. Iya, pertama kepada kami sebagai Muslim, pertama. Kedua, sebagai Yesus juga, maksudnya sebagai kitab tertulis kitab Anda. Karena Yesus katakan hanya kepada Dia engkau berbakti. Kalau dikatakan hanya, ya jangan lagi bikin yang lain, kan gitu. Dalam hal lain kan Yesus juga pernah menyatakan dirinya bahwa dia dengan Bapa adalah sama. Bahwa barang siapa yang telah melihat aku itu seperti melihat Bapa. Jadi di situ dia telah menyatakan dirinya yang adalah Allah itu sendiri. Ya udah, berarti kamu bikin dua Tuhan di situ. Kan tadi siapa Siapa yang bikin dua katakan? Tuhan? Itu yang dikatakan Yesus sendiri. Lah iya kan, kata Yesus, sembahlah Allah Tuhanmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Sekarang Anda mengatakan Yesus dengan Bapa sama, dalam artian Dia itu Tuhan. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Artinya di situ ada berapa oknum? Aduh, Bang Andi lanjut, ada anakku. Kalau ku dengar ya tadi pembahasannya cuman bahas putra, anak, bapak, anak Yesus sama bapak. Nah, Roh Kudus ini yang berupa burung merpati nih kenapa nggak pernah dibahas, Bang? Kemana nih si burung merpati ini atau Roh Kudus? Iya, itu Kenapa? karena masuknya terlambat. Dia kan abad keempat baru masuk. Ya kita nggak bercerita itu, Bang. Nyusul itu Tuhannya. Kita Iya. nggak berbicara ke perumusannya, kita berbicara saat ini loh. Saudara-saudara Kristen ini kan cuma membahas Bapa, Putra, Yesus Bapa kan. Padahal konsepnya kan Trinitas, 3 dalam 1. Nah, Roh Kudus ini kok nggak pernah digubris, nggak pernah diceritakan. Kemana nih ketika yang dua ini lagi Yesus lagi ketakutan, lagi berkuasa, lagi ilahinya, apakah kedagingannya, keilahiannya, terus ke Roh Kudusannya nih kemana? Nggak pernah aku tengok nih. Coba bahas sedikit Bang J, pemahamannya tentang si Roh Kudus ini atau yang berupa burung merpati ini. Nah, Bang, boleh Bang Neo atau Bang J, silakan. Tentang Roh Kudus ya. Nah, boleh. Nah, Roh Kudus itu kenapa tidak pernah dibahas? Karena itu memang eksegesisnya itu sukar. Ya, jadi kalau kalian pengen bukti itu eksegesisnya sukar, itu di tahun 1054. Yaitu membelah kekristenan ya, yang satu ke Katolik, yang satu ke Ortodoks. Nah, itu dengan tema itu filioque kontroversi. Ya, filioque kontroversi itu adalah pertanyaannya apakah Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra atau keluar dari Bapa saja. Aduh, Nah, itu. tambah membingungkan ya Bang ya. Nah, jadi di sekarang ditambah lagi begini ya. satu. Sekarang yang bapak-bapak gereja aja
ya mengalami kesulitan sehingga ada namanya itu skisma besar ya, perpecahan besar. Nah sekarang Bunda Risma tuh mau tanya orang-orang Kristen yang di tahun 2024 gitu loh. Nah ini kan seperti pungup merindukan bulan. Ya, jadi yang salah justru bukan orang Kristennya. Yang salah itu adalah Bunda Risma itu yang terlalu berharap lebih. Nama aku Pak Jody. Udah lama kita tahu di Zoom. Nah gitu. Ya karena memang penafsiran tentang Roh Kudus ini agak sukar. Makanya nggak pernah dibahas. Terus kan sama dia nih, sama-sama kedudukannya, sama-sama Tuhan atau sama-sama ada ilahi keilahiannya. Kok dia nggak dianggap gitu loh, nggak dibahas, kenapa? Cuman dua yang dibahas. Apa dia nganggur, pensiun, atau cuma diam-diam Nah sekarang begini ya, kita kasih apa? Contoh satu TKP yang gampang aja. Nah, Kisah Rasul ayat 38. Ya itu kalau kita baca itu Roh Kudus itu ditulis sebagai pneuma hageo. Ya kan? Lalu kemudian Matius 3 ayat 16 itu ditulis sebagai pneuma toteo. Nah gitu. Apapun Bahasa itu. aslinya beda. Oke. Bahasa aslinya beda. Oke, Kemudian diterjemahkan di bahasa Indonesia sama. Oke, apapun itu penamaannya ya, karena itu asing bagi kami karena itu bahasa Yunani ya, kalau nggak salah itu bahasa Yunani ya, os begitu, us. Tapi gini, yang kupertanyakan gini kan, ketika Yesus dibaptis, ada suara Bapa, ada Roh Kudus kan berterbangan di atas Yesus, kemudian ada Yesus. Nah, kalau setiap kita diskusi cuma ngebahas yang dua ini, Bapa, Anak. Yesus adalah jalan, Roh Kudus ini dikemanakan, Bang? Padahal ini kan salah satu dari Tuhan kalian yang tiga ini adalah Roh Kudus ini. Kok ditinggalin, nggak dibahas-bahas gitu loh? Apa artinya dia? Apa fungsi dia? Sukar, kan tadi saya bilang. Mau Ya suka? kan? Nah itu kan, iya. Nah kamu bilang burung merpati itu kan Roh Kudus. Padahal seharusnya, seharusnya itu diterjemahkan Roh Allah loh. Kalau diterjemahkan Roh Kudus itu dia itu eksegesis dari Kisah Rasul 10 ayat 38 itu pneuma hageo, itu artinya tenaga dinamit, dunamos. Jadi yang turun Nah, kalau- burung merpati itu tenaga. Enggak, kalau yang turun sebagai burung merpati itu artinya adalah bagian roh Bapa atau pneumatoteo. Nah, Roh Bapa. Nah, Terus yang masuk ke Yesus ini roh apa lagi? Jadi kalau Matius 3 ayat 16 pembaptisan itu seharusnya, saya ngomong seharusnya ya. Ya memang banyak yang nggak setuju dengan saya, itu nggak ada Roh Kudus di situ. Karena bahasa aslinya pneumatoteo. Jadi burung merpati itu adalah simbol dari bagian roh Bapa yang masuk ke dalam diri Yesus. Coba kita lihat, ini kan pemahaman Triteos ya. Bang Oh Neo nggak ini. ada hubungannya berarti Teos, ini hanya Coba, eksegesis Mbak, dari kita kata tanya dulu asli. sih, J, gimana pemahamanmu tentang kok Roh Kudus ini disepelekan, nggak dibahas-bahas lagi? Silakan. Sebenarnya seperti Bapak bilang tadi kan sulit, tapi maksudnya di sini itu bukan disepelekan, nggak disepelekan juga. Nggak pernah dibahas, Bang, kalau kita diskusi tuh. Karena justru kesakralan dari Roh Kudus ini yang nggak sembarang dibahas dalam Kristen, dalam iman Kristen. Nah, kemana Hanya- dia? Oke, kalau dia, nggak dia dibahas sudah tuh, ada, dia turun ke bumi di saat setelah Yesus naik ke surga. Itu dia sudah ada. dia turun. Lah, Itu kan ada di Alkitab udah jelas kok ditulis. Dia turun ke murid-muridnya itu. ketika dibaptis, kan Roh Kudus sudah turun tuh, udah ada tuh berupa burung merpati. Bukan karena Yesus terangkat. Tapi Ketika bukan Yesus dalam dibaptis, arti beda, tapi dalam konsep berbeda. Itu dalam pribadi Yesus. Kenapa? Karena itu penyatu. Nah, mulai disitulah muncul makna Tritunggal kan. Di situ. Kenapa? Karena dilihat dari peristiwa itu. Nah, Dari gini. peristiwa Yesus dibaptis. Tapi kalau ibu mau Di tanya Bible, di mana ya Roh Kudus Yesus, sekarang, aku ya dan Roh Kudus memang sudah turun ke bumi. ya, oke. Itu kan yang ibu Apa-apa. tanya. Apa-apa.
di dalam Bible tertulis, aku dan Bapa adalah satu. Terus Roh Kudusnya kemana? Nggak dianggap. Jadi di saat Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi mereka nggak punya roh ya di situ, dianggap tidak punya roh. Hah? Mati dong. Ya itu makanya berarti ada di dalam diri mereka Roh Kudus itu. Yang mana di dalam ini? Bapa? Kan Yesus berkata Bapa di dalam aku. Roh Kudus kemana? Ya berkata Yesus Bapa di dalam aku. Terus Jadi, Roh Kudusnya di mana? jadi seakan-akan ibu mau tuntut bahwa Tuhan itu tidak punya roh kalau dia tidak berkata seperti Bukan dituntut, kita bertanya. Kalian kan cuma membahas, kita cuma itu. membahas Seperti itu kata Bapak tadi Dan kan, Yesus adalah- ada kerumitan tersendiri di sini. Tapi bukan berarti tidak bisa dimengerti kok itu. Jadi di saat berkata-kata, mana memang Ya, ada jelas. Allah. Pernah Ya, ada jelas, Allah dalam jelas. saat tidak punya roh. Iya, iya, Pernah ya ada. makanya aku bilang yang di dalam Yesus biar itu saya roh. jawab, biar saya jawab. Oh, silakan, Sebentar Pak. Bang, sebentar. Ya, jadi gini, Sebentar Bang. Bunda Rahma. Ini sama kah? Sama kah Bapak ini sama pemahamannya? Kan Bapak Triteos. Kan? Enggak, kalau gini. Sama ya? Kalau tentang Triteos itu teologi. Ya, teologi. Kalau saudara Nah, Trinitas kalau tentang sama ya pemahamannya ya, memaknai kalau Trinitas sama. tentang Roh Kudus ini tuh ayatnya tuh banyak muncul di Kristologi ya Bunda Rahma. Nah, jadi Bunda Rahma gini. Ini tentang Roh Kudus ya. Ini karena Bunda Rahma yang bertanya. Nah, eksegesisnya itu adalah dari Kisah Rasul 10 ayat 38. Nah, kalau kita menafsir dari Kisah Rasul 10 ayat 38, Roh Kudus ini bukan sosok pribadi, melakukan dunamos. Ya, dunamos itu tenaga dinamit, ya, tenaga dinamit yang dibuat, ya, di-create. Tenaga dinamit. Kayak ini ya, bahan bakar bom ya Bang ya. Dunamos. Jadi begini, kalau gini Bunda Rahma tuh lihat pencak silat itu, anggap aja PSHT begitu. Nah, dia mengeluarkan tenaga dalam ya untuk mengalahkan lawan. Saya Nanti tidak saya bukan Enggak, bertanya jadi- tentang konsepsi Enggak, jadi Roh gini Kudus loh. ini. Saya bertanya kemana dia? Kan cuma yang dibahas ini wujudnya gimana, kemana dia Roh Kudus ke- kalau pneumagio ya. Jadi kalau pneumagio kan Bunda Rahma ada di mana? Dia ada di Kisah Rasul 10 ya 38. Bukan saya tanya datanya, saya tanya ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku, terus Roh Kudus kemana? Nggak dianggap. Roh Kudus namanya pneumagio, tenaga dalam, ya dia nggak ada sebelum tenaga itu dikeluarkan. Nggak ada. Terus yang burung merpati itu kan katanya Roh Kudus turun atasnya. Nah, makanya saya tadi bilang kalau burung merpati itu bukan Roh Kudus, itu adalah pneumatoteo atau bagian dari Roh Bapa. Oh, bagian dari Roh Bapa. Berarti ketika Roh Bapa di atas, Roh Kudus ada di bawah, berapa Roh Bapa? Menarik ini pertanyaan Ibu. Jadi Iya, kan ada. bagian dari Roh Bapa, ya. Bapa Yang itu ada di masuk surga ke- kan? Yang masuk ke Yesus tuh kata kalian Bagiannya. itu Bapa di dalam aku, Bagian. yang mana itu Roh Kudus apa Bapa yang di surga itu? Nah, kalau kita pakai eksegesis ketat ya. Kita kalau pakai eksegesis ketat, Matius 3:16, yang masuk itu adalah bagian Roh Bapa. Atau Bagian BRB, saya singkat BRB gitu aja ya. Berarti berarti bukan Bapa kan? Bukan Bapa. Itu bagiannya aja. Jadi gini loh, ini ada matahari, lalu kemudian mau membakar bumi. Nah, dia itu membuat jilatan api matahari itu atau bagian dari matahari itu untuk membakar bumi. Nah, gitu. Berarti bukan Bapa itu sendiri tuh. Teman-teman Kristen kalau kita berdiskusi kadang dia memaknai Bapa Yesus satu dengan Bapa, dia memaknai sehingga dia menganggap Yesus Itu yang masuk. Jadi gini loh. Gini Bunda Rahma ya. Pembaptisan itu adalah peristiwa bagaimana rohnya Bapa itu masuk di dalam Roh rohnya. Putra. Bentar Bang, Ya. Bang, supaya jelas. Rohnya Bapa yang masuk ke Yesus, terus Bapaknya masih ada di surga. Masih ada juga. Jadi yang masuk hanya bagian, tidak sepenuhnya atau bagian. Bagian.
Jadi kalau Ya, kita ke makanya disebut- Sakaria 2:16, Bapa atau Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Allah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia itu Sakaria 2:16. Berarti roh di dalam tubuh Yesus ini bagian dari Allah atau ciptaan Allah? Enggak, itu kalau tahun 1 Masehi itu kan inkarnasi kalau di dalam kekristenan. Jadi inkarnasinya putra Kenapa Allah. kok berarti mengalami tahap ya perubahan? Iya benar. Yang semula ada satu aja yaitu putra, lalu kemudian bagian roh Bapa masuk jadi 2, betul. Aneh juga ini konsepnya ya. Zaman sekian tahun lalu ya, ratusan tahun atau ribuan tuh konsepnya begini. Sekarang konsepnya begini. Berarti berubah-ubah ya konsep ketuhanan kalian. Ini bukan ketuhanan, konsep kristologi, Bunda Rama. Kan tadi sudah saya bilang. Nah, Ya, kan Roh Kudus. Anda bilang yang di dalam roh di dalam itu adalah bagian dari Bapa, pancaran sinar matahari Anda Ya, analogikan betul. di situ. Tapi kalau Ya, kita ke betul. Sakaria 2:16, Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia, Yesus manusia. Ya itu Roh di penggerak dalam inti. Jadi gini, Hah? kalau penggerak inti, ya penggerak inti. Jadi manusia Yesus Kristus itu kan hidup dari tahun 1 Masehi, cepat lahir dari rahim Maria. Nah itu yang Zakaria itu penggerak inti itu. Jadi putra itu yang ada di dalam diri manusia Yesus Kristus. Jadi bagian roh Bapa itu belum masuk. Masuk itu kan eksegesisnya dari Matius 3:16 di pembaptisan. Jadi awalnya oke Bang. Jadi awalnya roh Bapa belum masuk. Baru roh Betul. ciptaan yang diciptakan dari Sakaria itu. Baru roh ciptaan. Nah, kapan Ya. roh Bapa masuk? Kapan roh Bapa masuk? Ya itu Matius 3:16 waktu pembaptisan. Kalau Matius kau analogikan itu kan baru ditulis Kenapa? di abad 4. Apakah baru abad 4 baru roh Bapa masuk? Siapa bilang itu? Membangunkan kali, Maksudnya Abang. itu peristiwa Lu kok abad Yesus. Ibu keempat? pahami ke abad 4 gimana ini Bu bertanya? Kapan? Ketika Matius menulis Bible itu kapan? Kan Yesus sudah tidak ada baru Bible ditulis. Itu Baru Anda penulisannya, tapi analogikan. bukan berarti kisahnya di abad 4. Berarti sudah Nah, Yesus yang kapan? lain kalau dibahas abad berapa? 4. Abad berapa roh Otomatis- Bapak masuk? Abad berapa roh Bapak masuk? Karena Ya, gini Bang, otomatis. sebentar, bertentangan dengan data-data di Bible. Kata Bible di Lukas 2:11, yang lahir Tuhan telah lahir Tuhan Kristus di kota Daud. Ingat ya kata-kata Lukas, sama-sama penulis ini loh. Matius, Lukas ini penulis Bible. Kata Lukas telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Anda berkata abad sekian-sekian baru ada roh Bapa di dalam. Berarti belum ada ketuhanannya. Ada pakai jeda waktu. Roh Bapa itu kan bukan putra. Yang lahir Tuhan Juru Selamat itu putra itu, Bunda Rahma. Iya, Tuhan apa Tuhan? Oh. Tuhan apa Tuhan? Iya mau disebut Tuhan ya boleh, Tuhan Lah. ya boleh kalau versi Boleh, Ledeker. bedakan Bang. Kalau Tuhan itu Maha Pencipta, Maha Kuasa. Ya, Kalau saya Tuhan, bilang itu kalau versi Ledeker. Jadi kalau versi Ledeker itu Tuhan dan Tuhan itu sama. berarti Memang kapan? kalau versi Kapan? KBBI beda. Jadi menurut kenapa aku lupa namanya ya, Bang Neo aja. Sejak kapan tuh bermula dari diri Yesus itu ada ketuhanannya? Apa sejak konsili? Kan konsili abad 4 itu. 325 itu konsili Nikea ditetapkan Yesus ada ketuhanannya setara dengan Allah Bapa. Allah Bapa kan setara dengan Yesus ketika konsili 325 itu baru. Anda berkata ketika kita ke Sakaria 2:16 itu baru roh ciptaan yang masuk. Belum ada masuk roh Bapa Enggak kan? gini Bunda Rama, memang di dalam kekristenan itu agak rumit ya. Jadi topiknya tuh harus Pastilah topiknya harus Ricky jelas Situ. dulu. Jadi topiknya ini ya membahas teologi atau kristologi. Nah, kalau Nisea itu membahas konsep teologi. Bang, membahas konsep ketuhanan Anda. Di pernyataan Anda tadi, ketika Yesus kala itu ya dilahirkan, itu baru roh Kalau lahir ciptaan. itu kristologi ya Bunda Rama, kristologi, bukan teologi. Apa sih? Kristologi itu kan pembelaan keimanan. Teologi itu kan Bukan. mempelajari seluk-beluk ketuhanan. Bukan apologi kita pembelaan. Ini saya sapa Iya, dulu jadi nih Bang memang- Moto nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Moto. Iya, Assalamualaikum. jadi struktur iman Kristen itu memang dibedakan ya Bunda Rama. Betul-betul Teologi membagongkan. dan kristologi dibedakan ya. Jadi pertanyaan saya sebelum ke saudara saya yang lain ya, coba jawab.
Sejak kapan Yesus itu baru ada ilahinya, baru roh Bapa, roh Allah atau roh Theos masuk ke dalam diri Yesus? Oh, Kita itu kan mereka bilang itu tahun 30 ya, 30 Masehi waktu dibaptis itu. Oh, ketika dibaptis baru ada roh Allah Ya, ya. jadi Artinya dia bagian roh belum Bapa itu masuk mengurapi beliau. Itu eksegesisnya dari Lukas 4 ayat 18 ya, bisa dibaca ya. Berarti sebelumnya dia bukan Tuhan ya. Dia belum ilahi ya sebelumnya ya ketika dibaptis. Sebelumnya belum ilahi, betul. Dia hanya manusia biasa yang menjalankan kehidupan ini, betul. Gitu ya, Cap nih yang tadi nih. Berarti dengar itu pernyataan Theo itu ya, Bang Neo. Berarti Lukas segala macam itu pernyataan di Bible bahwa dia Tuhan itu sebelum dibaptis itu salah ya. Pernyataan Lukas setelah lahir Kristus Tuhan di kota Daud salah itu ya. Direvisi kalau perlu itu. Kalau sedikit lagi saya sambung. Kalau Lukas 2 ayat 11 itu kan LAI itu menyamakan antara Tuhan dan Tuhan. Versi aslinya itu Tuhan ya, Bunda Rama. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi Kita tahu, Bang. LAI Kita tahu itu ya, kurios. LAI tapi mengikuti Leidecker gitu. kita tahu, Bang, itu kurios. Tapi saudara-saudara Kristen kan cuma imani, nggak mau belajar. Nah, saya lanjut, Bang Theo. Ini menarik nih. Nah, ketika Yesus sudah ada roh ilahi ini pemaknaannya apa? Berarti Anda tidak mengimani Yohanes 1 nomor 1 ya. Pada mulanya Firman bersama Nah, Allah. itu Dan teologi itu. Oh, teologi. Iya. Berarti teologi dipisahkan dari Dipisahkan, betul. Jadi doktrin fundamental kekristenan itu setidak-tidaknya ada 5, Bunda Rama. Jadi teologi, kristologi, eskatologi, Ya, kemudian oke. Kita eklesiologi. ini kan pendapatnya Anda dan Anda kan tidak diterima Loh, pendapat enggak, Bang. itu memang ada di buku Coba Louis kita tanya Vuitton. dulu, ya kita tanya dulu pemikiran Bang J. Itu sebagai bukan pendapat saya. Ya, Ya, silakan. oke. Kita tanya Bang J dulu, bagaimana dia Oh karena iya, silakan. Yohanes 1 nomor 1 itu sebagai landasan iman kekristenan kan. Pada mulanya firman bersama-sama dan firman adalah segala macam kan. Oke. Nah, gimana? Silakan. Tadi kan bapaknya ini dia bilang hanya pikirannya saja katanya soal Yesus. Tapi Alkitab tidak pernah menyatakan seperti itu kok. Alkitab tidak pernah menyatakan bahwa Ustaz, Yesus Mas itu dia. Ustaz, berbeda mereka. Mas Ustaz atau Alkitab Bang tidak Afif? pernah menyatakan bahwa Yesus itu nanti jadi Tuhan setelah dia baptis. Tidak ada pernyataan seperti itu. Itu pernyataan aneh itu. Baik, Tidak ada saya seperti itu. mau izin Mas, bertanya. silakan. Kedua teman-teman kita ini dari corak Tritunggal dengan corak Triteos ya, Pak Jody. Jadi saya punya 2 pertanyaan untuk masing-masing satu narasumber. Untuk Mas J, bagaimana Anda menjelaskan ketika proses pembaptisan Yesus di Sungai Yordan? Di situ ada Yesus di bumi, ada Roh Kudus yang serupa dengan burung merpati, dan ada Bapa yang berkata-kata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, bagaimana Anda bisa menjelaskan kepada kami ada 3 sosok di sana, lalu Anda bisa mengartikan bahwa itu ada satu sosok? Itu yang pertama buat Bang J. Untuk Pak Jody, saya ingin Ya. bertanya mengenai Markus 12 ayat nomor 29. Di sana Yesus itu mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Definisi Esa menurut Kristus sendiri dan menurut Pak Jody itu seperti apa? Silakan. Siapa dulu? Boleh, siapa aja dulu boleh, terserah. Iya, jadi kalau Esa itu ya, kalau kita lihat penafsirannya itu adalah satu kardinal ya, satu numerik. Jadi bukan kesatuan gitu. Nah, cuman kan kalau teman-teman Tritunggal penafsirannya Esa itu adalah satu kesatuan. Tapi bagi saya itu adalah satu numerik atau kardinal. Nah, jadi kira-kira begitu sih kalau jawaban saya. Nah gitu. Jadi satu kardinal ya. Satu kardinal itu satu hitungan itu loh.
Ciro lupat monem gitu. 1 2 3 4 5 6 nah gitu. Itu namanya satu kardinal itu seperti itu. Nah, kira-kira begitu Pak siapa namanya? Pak Mutu. Iya. Terima kasih. Iya. Nanti saya menunggu jawaban dari Mas J. Silakan Mas. Iya bang, ya. Mas, ini ditanya tadi Allah yang ada di Bapa yang ada di langit, Yesus yang ada di bumi ya, dan Roh Iya, Kudus dan yang Roh turun Kudus itu. yang menyerupai burung merpati ya. Menyerupai burung merpati. Pada saat proses pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Bagaimana Anda bisa menerjemahkan ke kami bahwa itu tidak 3 esensi tapi itu 1? Silakan. Oh gitu. Kalau dibilang satu Allah ya oke, tapi ini kan memang 3 pribadi yang terpisah mereka. Tapi bukan berarti mereka tidak satu, itu saja sih konsepnya. Itulah munculnya konsep Tritunggal, memang sudah mulai dari situ, Bang. Jadi sekali lagi seperti saya bilang tadi kan, ini mengenai iman terhadap Tuhan, bagaimana kita sebagaimananya Tuhan itu. Ya, seperti saya yang mau mengimani ya, konsep Tritunggal. Ya, tetap saya nyatakan bahwa itu ada 3 oknum ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi memang mereka tidak bisa dipisahkan. Dan itu saatnya dia muncul di saat Yesus baptis itu dalam bentuk bahwa itu adalah saatnya dinyatakan keilahian Yesus di situ. Ya mungkin kurang puas ke itu saja kayaknya. Iya. Untuk kedua-duanya, tambahan sedikit Mas J dan Pak Jody ya. Iya. Definisi tadi kan merujuk kepada kardinal, bahwa itu Iya. katakanlah numerik lah langsung gitu kan, bukannya ordinal berarti kan. Kardinal itu. Bukannya oh sebentar. Nah, udah gitu. Apakah yang dimaksud benar-benar Kristus itu Esa di sana itu? Bagaimana cara teman-teman dengan corak dogma yang berbeda ini menerjemahkan Esa? Kalau saya tadi sudah dapat dari Pak Jody itu Esa ini artinya kardinal. Kardinal ya. Ya. Numerik. Nah, numerik iya, bukannya ordinal. Nah, sekarang Mas J, bagaimana Anda mendefinisikan kata Esa melalui sudut pandang atau terserah Anda mau menggunakan lensa hermeneutik, monggo silakan. Esa itu sendiri seperti apa? Kalau masih ya harus itu kesatuan, memang harus begitu. Kalau nggak begitu keliru dia nanti. Gimana? Ya oke. Baik. Nanti dilanjut sama Bang Andi ya. Lanjut. Enggak, terusin aja. Gue heran aja kalau Pak Jody sih jujur bahwa Esa itu ya harus kesatuan. Gitu loh. Jujur memang artinya ya silakan saja kalau Esa itu kesatuan. Tapi kalau J ini gitu nggak mau jujur orangnya. Gitu loh. Maksudnya tidak mau jujur itu gimana, Bang? Apa Esa itu artinya apa menurut Anda? Esa itu ya memang satu kan. Satu. Baik. Eksistensi Allah. Ya udah, ntar dulu, jangan ke situ dulu. Sudah. Arti Esa aja dulu gitu loh. Ya, Jangan langsung ditiban dengan yang lain. Esa artinya satu ya, tunggal gitu ya. Itu tidak dibilang tunggal seperti pemahaman Islam, beda lagi. Enggak, ini Esa bahasa umum, bahasa Indonesia, bahasa baku. Tapi Nah, itu baru ke segitu lo udah ngeyel, ntar dulu. Ini dulu Esa ini bahasa umumnya, bahasa bakunya adalah artinya apa? Itu dulu gitu loh bro J. oke. Atau saya kasih jawaban, setuju nggak kalau Esa itu tunggal satu? Setuju nggak? Ya, dalam kealahannya. Memangnya Jangan lari ke situ dulu. kalau dibilang tunggal dalam konsep iman Kristen ya. Ntar dulu. Dalam konsep iman Kristen, dengar dulu. Ini dalam Ya, konsep saya iman belum Kristen. masuk ke iman. Bro, saya belum masuk ke iman dulu. Oke, Ya, saya jawab. Iya, oke. Ntar dulu. Ya, jadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Di situ Esa di dalam Pancasila sila pertama, Esa itu satu tunggal, betul? Hati-hati loh, merusak dasar negara kita. Hati-hati. Oke, ya, baik.
Kalau Anda percaya dasar negara kita Pancasila, sila pertama esa artinya satu, tunggal, nah, baru kita masuk ke dalam. Oke. Kau udah cocok itu bang. Aduh. Daeng. Udah cocok itu. Udah Tapi jangan Pancasila samakan kan dengan bineka. konsep Pancasila lah dalam Kristen. Sama. Tidak boleh. Iya, Aduh, ini belum selesai saya nih. Bineka tunggal ika berbeda-beda tapi satu. Ini kan Pancasila juga. Lanjut. Oke, kalau oke, Jay, kita udah sepakat di situ. Nggak apa-apa kalau lu mau merusak keyakinanmu, mau merusak Pancasila, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah Apa gitu ya? loh. Tidak bisa dikatakan begitu kamu. Itu sudah Sekarang melenceng kita maju perkataanmu ya. itu. Dengarkan saya dulu gitu ya. Sekarang kita masuk. Kalau Anda setuju esa itu satu, pertanyaan sekarang kepada Anda nih. Tuhan Anda itu esa satu atau tiga? Silakan. Tuhan saya satu saja. Satu, baik, satu. Kalau Tuhan Anda satu, siapakah Tuhan yang satu itu antara Bapa, Putra, Roh Kudus? Siapa Tuhan yang satu itu di antara ketiga oknum pribadi yang berbeda ini? Siapa? Oke, saya jawab ya. Ya. Tuhan yang kita sembah adalah Yahweh itu sendiri ya. Dan dia punya peran tiga, Bapa Allah dan Roh, Bapa Anak Saya dan nggak Roh nanya Kudus. itu. Enggak, itu perannya. Jangan, jadi Saya memang nggak harus nanya perannya. Saya nanya Tidak, oknumnya Bang. dulu. Saya Harus belum seperti itu bertanya. Bro, jawabannya akan saya ke situ belum. karena itu masalah iman. Dengerin dulu. Saya Masalah belum. pernyataan sembarang. Anda ditanya lain dijawab. Pertanyaannya bukan perannya, bukan tugasnya. Oke. Oknumnya dulu Yang yang saya kita tentukan akum ya. siapa. Dengerin dulu. Oke, yang- Kita menentukan dulu oknum Tuhan yang esa ini siapa. Saya ulang ya. Sosok Tuhan yang esa ini, yang tunggal ini, menurut Anda siapa? Bapa, Putra, Roh Kudus. Silakan pilih. Ya Allah sendiri, jangan kami kasih percayaan itu. Saya nggak ada kata Allah loh tadi. Kamu kan tidak bilang. Saya ulang Tapi ya. kan dalam arti kalau kamu saya bilang oh Bapa yang tunggal. Saya ulang dulu nih. Nanti kamu serang lagi dengan Bro cara Jay, lain. saya ulang lagi. Di dalam pertanyaannya sebagai berikut. Dengarkan baik-baik. Esa itu tunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah oknum pribadi yang berbeda. Pertanyaan saya, kalau Tuhanmu itu esa, siapakah yang kau tuhankan di antara ketiga ini? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana? Yang saya tuhankan ya Allah sendiri. Kenapa kamu kasih Saya nggak menyebut tiga? Allah loh tadi. Saya coba Bang, dengar deh ya. Kamu Kenapa lu itu jadi ibarat ribet begini sih, bro? itu ibarat gini kamu mau tanya siapa bapakmu, tapi yang kami kasih pertanyaan itu saudara-saudara bapak saya. Itu seperti itu. Enggak, Kan bukan aneh. begitu. Bukan begitu gimana? Itu maksudnya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul nggak? Trinitas itu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Betul nggak? Ya betul. Oke. Siapa di antara ketiga yang saya sebut tadi adalah Tuhan? Itu memang kita sebut Tuhan dalam bentuk Allah yang esa. Yang mana yang Tuhan di situ yang kau sembah kalau satu Tuhan? Kenapa saya harus pilih antara itu, yang antara satu dari ketiga itu? Karena memang Berarti kau nggak memang menghormati satu. Trinitasmu. Parah kamu ini. Gimana kamu ini? Kamu ini yang salah bertanya buat saya. Lu kok Itu pertanyaan salah, primitif udah jelas buat kok. saya itu. Atau Dia apa? gambar dulu. Dia Taruh, gambar aduh. yang mana? Yang Itu mana? pertanyaan primitif itu. Nah, gini. Mbak, mudah-mudahan Nah, gini, itu Pak, ini gambar dulu, itu sama tidak menjadi Pak dasar C gambar ya. seperti Jadi, itu. ini belum kelar. Ini Pak ini sama Pak C. Ya saya hanya supaya nyambung aja sih. Jadi kalau kita lihat para teolog ya, dari Pak Esa Soru, dari Pak Budi Asali dan lain-lain lah itu ya, yang ada di YouTube itu, semuanya itu mengartikan Esa itu kesatuan. Ya jadi mereka yang Trinitas modern ini sudah sepakat arti Esa itu adalah kesatuan. Nah cuman Pak C ini punya doktrin yang mandiri. Nah makanya Pak Hendy itu agak kebingungan gitu, kok punya istilah yang berbeda dengan teolog-teolog Trinitas modern. Saya nggak bingung, Pak Jody, gini aja Pak Jody. Kita paham lah itu. Menurut Pak Jody pertanyaan yang sama ya. Aduh ini. Bentar ya, Pak Jody. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu tiga atau satu? Tiga. Tiga. Apakah ketiga-tiganya adalah Tuhan? Betul sekali. Berarti tiga Tuhan. Pak Jody jujur. Sekarang Jay, dengarkan baik-baik.
Bapak Ya, tapi putra. kan kita warta Kamu doktrin. tidak bisa samakan seperti Ya nggak itu. bisa disamakan loh. Kamu tuh ya yang aneh loh. Maksudnya ini kan perannya, peran Allah dalam tiga, bukan Lu diam berarti dulu, itu kan Joy. tiga, nggak Joy, boleh diam lah. dulu. Lu diam dulu. Oh, ini Pak Jody jujur enak cepet gitu loh. Ya, saya dengan Bapak Pak Jody kan Putra memang dan agak Roh beda. Kudus. Nah dulu Joy, menurut Pak Jody nih, Bapak Putra dan Roh Kudus berbeda. Ketiga-tiganya Tuhan. Tiga Tuhan kelar. Enggak dihukum kok. Enggak sampai ketok Nggak palu hukum seumur hidup kok. benar. Nggak ada yang dihukum juga. Saya mau sembah 5 Tuhan juga nggak ada yang hukum. Nah udah kalau Anda Tapi begini. dalam Pak, prinsip ini Kristen nggak tidak bisa mengajarkan gitu, orang tiga doktrinnya Tuhan. Tidak tiga Tuhan lah. Itu salah buat saya itu tiga Tuhan. Salah. Kalau tiga-tiganya bukan Tuhan, apakah Bapak Putra dan Roh Kudus itu pribadinya sama atau berbeda? Ya itu mereka satu kesatuan. Saya nggak kata nanya Bapak tadi. itu. Nah, itu Pak C mulai bener ya. Bilang Itu Eka satu kesatuan. Itu Oh udah satu mulai bener. kesatuan, udah mulai benar. Jadi jangan Esa dipisahkan. itu dua. Itu sesuai dengan Pak Esra Sorum. Iya, artinya esa itu bukan tunggal, kesatuan. Ya terserah kalian mau maknanya seperti Enak apa. lagi di situ dia. Tapi bukan berarti sembah tiga Tuhan. Di mana sembah tiga Tuhan? Nggak boleh seperti itu. Kesatuan Beda bukan dong. esa. Karena tetap dia adalah satu Allah, yaitu Yahweh itu sendiri. Clear kan? Oke. Kalau Yesus Tuhan, J, Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Oke, baik. Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tanya kalau Bingung. misalnya. Bingung. Tidak bingung. Itu memang dalam pernyataan Alkitab seperti itu. Ya artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kamu bertanya, oke. Coba kamu kasih kesempatan saya sebelum menjawab. Ada sedikit yang harus saya sisipkan. Tapi kamu jangan langsung potong-potong dulu. Coba. Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Yesus Tuhan. Oke. Kemudian Yesus berdoa kepada Bapa. Bapa Tuhan. Artinya, apakah Anda setuju? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Setuju atau tidak? Silakan. Oke. Dalam hal ini tidak ada istilah Tuhan berdoa kepada Tuhan. Karena Alkitab tidak mencatat Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tidak ada. Oke. Yang di situ ditulis. Udah dijawab kan? Waktu Yesus berdoa itu Yesus Tuhan atau bukan? Nah, ini ya kalian bisa terima enggak pernyataan saya kalau Yesus Ya. itu kan kita imani 100% juga dia adalah manusia. Oke. Nah, saya tanya sederhana. Waktu Yesus berdoa, Dalam sisi apakah- kemanusiaannya dengerin dulu. dia berdoa, Kan dia dulu, makan, dia berak, dia tidur, itu sisi kemanusiaannya. Jadi kalau Oke. berdoa wajar. Oke, waktu Yesus berdoa sebagai Tuhan atau sebagai manusia dia berdoa? Itu sebagai manusia pastinya Sebagai lah. manusia. Berarti Yesus kadang dia Tuhan, kadang dia manusia. Betul? Ya itu dalam iman Kristen seperti Nah, itu iman ya. tidak- Kristen ngomong dong dari tadi, udah Ya, dapat. udah clear kan aman. Udah dapat Pak, udah dapat Pak Jody. Kopi dulu yang lain kalau saya sambil ngopi. Kadang dia Ya, Tuhan, itu kadang memang dia manusia. Dwinatur, ya. Gitu. Memang Dwinatur tuh memang agak membingungkan. Tapi gini ya, apa saya nggak nyalahin ya kalau Pak C itu agak membingungkan di dalam menjelaskan Dwinatur ini. Ya karena memang Bapak Gereja aja pada apa kebingungan ya di Kalsedon membahas ini. Itu kalau teman-teman yang hidup di tahun 2024 juga kebingungan membahas Dwinatur ya saya nggak nyalain. Nah gitu aja sih. Kenapa bingung, Pak? Karena manusia dipaksakan jadi Tuhan. Itulah bingung sampai abad Tuhan. 21 nih. Abad Ini, 21 Tuhan kan kalau sesuai dengan akal logika Saya sapa para dulu nih. muslim, Saya sapa dulu. itu nih. bukan Tuhan. Karena Athena. Tuhan melampaui segala akal dan Waduh. pikiran Anda, kaum Waduh. muslim para polemikus. Waduh, di ini dulu, diatur dulu Roh Kudusnya, jangan emosi naik-naik. Ini nggak sapa, nggak ini nggak itu. Iya, baru saya mau sapa dia udah ngatain muslim ini itu. Disambung, Bunda, silakan. Oke, gini. Kenapa kalian ribet ya? Sesama penyembah Yesus aja kalian ribet. Neo sama Pak siapa nih? Pak siapa tadi? Udah kabur ya? Oh, ada Pak, masih ada ya. Mantap. Pak J adanya udah beda pendapat, apalagi berpuluh-puluh ribu denom yang lain ya. Kenapa? Kenapa kalian bisa salah-salah mengenai siapa Yesus bagi kebagaimanaannya? Kan kebagaimanaannya segala macam ya kata-kata kalian. Karena manusia Bang dipaksakan jadi Tuhan.
Yesus nyata-nyata itu manusia, ya. Kenapa? Anda itu kalau ditanya bingung, sulit ngejawab karena manusia dipaksa Tuhan. Di dalam Lukas 6 di dalam Lukas berapa ya? 6:12 ya. Yesus itu naik ke bukit. Semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Semalam-malaman loh. Lukas 6:12 tuh Yesus berdoa kepada Allah semalam-malaman. Kalau dia ada sisi keilahiannya, ngapain dia berdoa? Ingat, konsep Yesus itu 100% manusia, 100% ilahi. Artinya di dalam tubuh Yesus itu ada ilahinya tetap. Kecuali ilahinya itu keluar dulu minum kopi, jalan-jalan, ke mall, kemana. Kan Benar tidak. Rama ini nggak tahu konsepnya si J. Yesus itu kalau siang dia Tuhan, kalau malam dia manusia. Benar Rama nggak tahu aja. On off. Berarti Konsepnya on off. Jangan seperti Konsepnya on itulah bang, terlalu Jadi melenceng. gini Bunda Rama, kalau Bukan Kristen on yang off sesuai kan, dengan on off. Konsepnya konsep on off. harapan Bunda Rama tuh ada. Itu namanya Gereja Kristen Unitarian ya. ya enggak Itu saya ini bahkan kan sebentar pernah- Bang Neo. Konsepnya kan Oh, gitu. 100% manusia, 100% ilahi lewat konsili Kalsedon. Diputuskan kan? Yesus tuh 100% manusia, 100% ilahi. Pertanyaannya tadi si Bang Jeo bilang, itu kan kemanusiaannya Benar terus. Rama mah diperlebar, udah dijawab tadi si J. Kalau dia bermujizat, benar Rama, ini putusan. Kalau dia bermujizat, dia Tuhan. Kalau Terus dia kemana tidur, dengerin dulu Bunda, Kemana izin, ilahi? izin dulu ya. Iya. Kalau dia bermujizat, dia Tuhan. Kalau dia pulang mandi di rumah makan istirahat, dia manusia. Oh lo. Jadi on off, kan lo. Selesai. Ya Secara kemana simpel itu kan- keilahiannya itu? Aku bingung. Jai, kemana keilahiannya ketika dia Oh, makan jadi gini itu? ya. Kemana? Saat Yesus datang ke dunia, kalau mau dibilang enggak, saya mau tidak ditanya, tanya sudah dunia, dengar saya- dulu. Saya Coba tidak jangan tanya potong dulu. kedatangan. Ketika dia dalam Kamu kondisi kan tanya keilahiannya. Bang, mode manusia dia. Keilahiannya. Iya. Gini. Dalam mode manusia. Pertanyaan saya gini, Bang. Ketika Yesus dalam kondisi mode manusia, keilahiannya kemana? Halo, keilahian. Ya, kalau soal kalian itu kan kita tidak bisa mau diperiksa Yesus, kamu Allahnya hilang atau gimana? Kan Bisa konsepnya seperti itu juga. Konsepnya 100% manusia, 100% ilahi. Saya tanya ketika dalam mode ini kalau kita kan ada sesuatu, apakah mode Jadi kalau bisa lagi kita Tuhannya ubah? off, Tuhannya kemana gitu ya? Iya, kemana Tuhannya itu, ilahinya kemana nih? Susah Coba itu bisa. jawabnya. Memang jawabnya itu susah. Kenapa? Karena tidak ada datanya di Alkitab. Keilahiannya kemana kan? Memang nggak ada datanya. Tapi yang saya mau tanyain sama keduanya, Pak Neo sama Pak J. Bingung kan? Jadi sebenarnya Yesus ini manusia ketuhan-tuhanan atau Tuhan kemanusia-manusiaan? Gitu. Coba Pak Neo, gimana kita caranya? Saya bingung. Iya. Memang Pak Neo silakan. Ya, Tapi kita kesimpulannya ya tadi udah juga. ada sih Pak. Nah itu kesimpulannya udah, dia tadi udah mengikuti saya. Kalau dia bermujizat, menandakan dia ke Tuhan. Sebagaimana Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ya, bermujizat menghidupkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat, dia Tuhan. Tapi setelah itu pulang ke rumah istirahat, mandi tidur, dia manusia. Begitu, selesai kok. Ngapain dipersulit, Jay? Oke. Berarti kamu imani Yesus Tuhan juga ya? Enggak, saya ini memperkuat imanmu. Berarti kamu imani lah. Enggak. Kalau kami mengimani gini Bang J. Waktu Nabi Musa membelah laut, itu bukan manusia ketuhan-tuhanan, itu dia atas izin Allah, atas izin Tuhan Maha Pencipta langit bumi beserta isinya. Bukan berarti Musa waktu membelah itu jadi Tuhan. Tapi kalau abang kan mengimani waktu Yehosua menyembuhkan, itu dia Tuhan, on berarti Tuhannya. Dalam arti- Begitu dia berterima kasih sama bapaknya, off lagi Tuhannya, kan gitu kan? Ya, Baca Yohanes pernyataannya 11, tidak di situ seperti baca itu, Yohanes Pak. 11, Yohanes 11 nomor 41 ke bawah. Di situ menghidupkan Lazarus, kemudian aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Mereka percaya orang yang mengiringi aku di sini bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi baru-baru dia mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya lagi utusan Tuhan. Gitu. Coba, seandainya itu tidak usah pandang kita Kristen, kita Islam. Menjelaskan ayat itu kira-kira gimana buat kamu, Bang Handi? Yang menjelaskan itu jelas artinya Yesua Amasya Jadi-jadian. bermujizat itu karena diberi kekuatan oleh Tuhan agar orang di sekelilingnya percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan.
Gampang terus tuh menjelaskannya. di saat Yesus menyatakan saya dengan Bapa adalah satu, berarti dia gila ya? Oh enggak, dia normal itu, saya jelaskan. Artinya adalah bukan satu, bukan Bapak masuk ke dalam diri Yesus. Artinya adalah Bapak dan Yesus itu satu tujuan, satu pengajaran, karena Bapak di surga memberikan ilmu ke dalam diri Yesus, memasukkan firman ke dalam diri Yesus, agar Yesus ini mengikuti perintah Bapak untuk mengajari Bani Israel untuk menyembah satu Tuhan. Artinya satu tujuan, satu pengajaran. Oke, Saya itu nambahin mungkin dalam Bang Handi. konsep Islam. Saya nambahin Bang Handi, enggak Bang J. Saya nambahin itu kena konsepnya, itu inline konsepnya dengan, karena setelah ayat itu diceritakan bahwa Yosua juga bilang dia satu dengan murid-muridnya. Kalau ngikutin narasi Abang, berarti dia satu dengan Tuhan, berarti murid-muridnya juga Tuhan, berarti 13 dong. Tuhan. Gini saja Bang. Jadi orang Kristen, iman utama orang Kristen itu berlandaskan satu ayat yang menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Ini lari ke iman lagi. Sama-sama dengan ayat. Memang itu harus ada dasarnya kan. Kita jangan hanya satu ayat terus kita langsung batalkan ketuhanan Yesus. Hanya satu ayat langsung Yesus Tuhan. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi tidak bisa dibatalkan Coba ketuhanannya. Yohanes 1 tadi lu baca, coba Yohanes 1. Lu pikir Yohanes 1 Yesus sudah ada? Yesus belum nongol kok. Yohanes 1 itu. Yohanes 1 ayat. Enggak ada Yesus di situ. Enggak ada. Yohanes 1 Coba saya jawab tadi 14. pertanyaannya ya, sebelum saya mau keluar ini. Sorry Pak Jody ya, sorry Pak Jody. Ya. Pak Moto ya. Iya, jadi memang Yesus itu adalah manusia yang dijadikan Tuhan. Itu ada ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 36 ya. Oh, jadi Kisah manusia 236, ketuhanan. Kisah 236 sama Roma 14:9. Iya, betul. Sama Nah, Lukas 2 sebenarnya nomor tidak 11. tadi yang ditanyakan ya. Berarti Yesus Tuhan buatan ya? Ya memang. Buat kalian Jadi itu cuma seluruh buatan. dengerin, saya bacain. Ini nih ini Bible stasioner di sini. Jadi Kisah 236 ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu Bapa di surga menjadikan dia Tuhan. Roma 14:9. Yesus yang telah kau mati di tiang salib hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Kemudian Konsili 325 memutuskan bahwa kesimpulan imam-imam yang ikut konsili memutuskan bahwa hanya ada satu Bapa saja di surga dan ada satu Tuhan yaitu Yesus. Kemudian dikembangkan di 381 Kalsedon, dimasukkan Roh Kudus. Jadilah teri itu tadi. Kira-kira gitu, Bro. Kau harus belajar itu. Wah, Itu sejarahnya. Sejarahnya. berarti, Bang Tapi J, kan berarti kalian lupa. Bang J, berarti Tuhan Tuhan buatan. Wah, Pak. Buatan siapa? Buatan siapa? Ya Paulus lah. Paulus. Memangnya Paulus pernah berkata-kata bahwa saya membuat Tuhan? Itu Roma 14:9. Baca. Kenapa kalian bilang di Roma? Kenapa kalian tidak terima ayat yang saya nyatakan tadi bahwa pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Emang Yesus sudah ada di situ? Dari manusia. Emang Yesus sudah ada di situ? Itu kan pada mula itu sudah berkata tentang kelahiran Yesus. Coba kamu baca sampai Mana ada ayat kelahiran 18 Yesus di situ? Kelahiran Yesus itu adanya di Lukas 1:26 sampai habis. Nggak ada Yesus lahir di situ. Dan ini terlalu terbiasa hanya baca satu-satu ayat. Coba Nah, itu kalian kan konsepkan kau semuanya. Tidak boleh seperti itu karena jangan memahami Alkitab kami seperti kalian memahami Al-Qur'an kalian. Beda Oke. jauh dong. Pertanyaannya gini, oke izin. Pertanyaan gini, Bang. Dari mana si Yohanes tahu ini kalau firman bersama-sama dengan Theos? Dari mana? Sedangkan Nah, Theos ini yang tidak saya- bisa dilihat. Dari Oke. mana dia dapat Oke. informasi si Yohanes? Oke. Kamu kan nggak percaya Roh Kudus, tapi kita percaya Roh Kudus. Roh Kudus bisa mengilhamkan kepada siapa saja seperti dia mengilhamkan wahyu. Mana data-datamu? Saya tanya Kenapa dari saya mana harus katakan Yohanes? data? Yohanes Bang, yang kutanya Mbak. nih, ada informasinya Yohanes bahwa dia dapat pengetahuan ini dari itu. Oke, Dari mana kalau kamu bilang Yohanes begitu, dapat? kalau kamu bilang Bahwa- begitu, saya bisa tanya juga ke kamu. Gantian Saya bisa dulu tanya biar ke kamu. Pertanyaan saya Nabimu- dulu supaya dengar dulu pertanyaan. Saya Supaya pamit kau dulu ya, paham. teman-teman ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Silakan. Pak Jody mau pamit tadi. Makasih ya Pak Jody, saya Ya, sama-sama. kesibukannya masih sempat Lanjut, hadir. Silakan Silakan, Mbak Mbak. Rama, Diskusinya. Bunda Rama. Ya itu sebentar Bang. Terima kasih Bang Jody ya. Nah,
Gini Bang, kamu kan berpatokan landasan imanmu itu Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Ini kan pernyataan Yohanes, bukan pernyataan Yesus. Dari mana si Yohanes tahu ini bahwa firman bersama Theos? Informasi dari mana dia dapat? Silakan. Jadi kalau hanya kamu mau membuktikan dari mana asalnya itu dia, itu seperti firman yang turun ke nabi kamu. Kamu bisa dapatkan data dari mana atau bukti dari mana? Bisa dijelaskan itu. Gak apa-apa kita jawab, Bunda. Saksinya Nggak apa-apa. siapa? Saksinya siapa? Makanya aku jawab. Kalau itu ada informasi di Al-Quran, Allah berfirman, kami yang menurunkan Al-Quran ke Rasulullah melalui malaikat terus? Jibril, dan malaikat Jibril membisikkannya. Kalau kamu tadi Yohanes 1 nomor 1 tidak ada informasi dari mana si Yohanes ini. Dapat Oke, informasi, itu coba maksudnya. mana informasi dari mana si Yohanes dapat itu? Jangan-jangan Jadi kalau Yohanes di- menipu-nipu kau ini Bang. Nah ini setelah datanya saya tunjukkan di Alkitab, kamu tidak percaya Alkitab, Pak. Itu Mana tandanya memang kamu datanya? tidak percaya. Mana saya Kenapa tidak? tanya dari mana? Dari mana si Yohanes Iya, kan? tahu? Mana Dari datamu? mana si Yohanes tahu? Udah nggak usah dikejar itu, nggak apa-apa. Iya kan? Ya. Ini Nggak kan ada berdasarkan data kitab kamu suci ya. saja. Kita Biar tidak usah nggak ke dapat, sana biar nggak dapat kemari. kusir cukup. Nggak ada datanya. Yohanes tahu dari mana, sedangkan Ini Tuhan aja, itu. Bunda. Wah, Izin menurut- dulu Bang Handi, Ya. izin dulu, biar saya selesaikan. Di dalam yang kau imani ini konsep dasar imanmu kan Yohanes 1 nomor 1. Sementara si Yohanes ini dia tidak mengatakan sumber itu dari mana. Kalau kita lihat ya Tuhan tidak bisa dilihat. Kok Yohanes tahu kalau Theos bersama-sama dengan Firman? Ini kan pembodohan ini. Silakan, itu aja yang ku sampaikan. Kamu kan tidak percaya Roh Kudus, karena kami percaya Roh Kudus. Roh Kudus yang Mana mengilhamkan kepada datanya? dia. Mana Dia datanya? udah jawab. Memangnya Roh Kudus. harus dijelaskan dengan data kalau Lu sudah juga, ada di dalam lu Alkitab. juga jawab dong. Dengerin dulu. Pertanyaan Bunda Rahman lu jawab. Oh, diilhami oleh Roh Kudus. Kenapa lu jawab dong begitu gitu loh, biar jelas. Sudah jawab tadi, tapi dia mau tanya data dari Roh Ayo, Kudus. udah cukup. Terus mau minta ke Roh Kudus. Diilhami oleh Roh Kudus, Bunda. Udah. Ya, Kan gitu. oke, Boleh. itu jawabannya ya. Silakan Tanpa Bang Jibril. hanya Susah amat asumsi. sih diskusinya begini. Iya. Datanya sebenarnya ada, tapi panjang juga mau ceritanya di sini. Coba konsep Nggak yang ada. singkat-singkat saja. Nggak ada datanya Bang. Ini Udah. abangku Bang J mau nanya nih soal Roh Kudus nih. Silakan, Boleh Bang. ya? Kalau memang ada, ini saya agak bingung di sini. Gini Bang. Jadi kalau saya buka kodeks Sinaiticus ya, sinaiticus.org, saya buka 1 Yohanes 5 nomor 7 ya di sini. Oke. Nah, di sini tunggu bentar, nomor 7. Nah, nih. Ini maaf nih First Media agak lemot nih hari ini. Nah, di sini disebutkan, waduh, kok lama? Nah, di sini disebutkan 1 Yohanes 5:7 ya. Yang bersaksi adalah 3 tulisannya. Nah, habis itu kita ke KJV abad 16. For there that 3 that bear records in heaven, ada yang bersaksi di surga yang merekam Bapa, Firman, Hantu Suci, dan tiga-tiganya adalah satu. Habis itu saya bingung dong, di antara dua ini kok jauh banget. Yang sini saksi 3, di sini ada tiba-tiba ada surga, ada Bapa, ada ini, ada itu. Saya tanya, saya ke David W. Daniels, ini Bapak Gereja. Bapak Gereja ini menjelaskan bahwa tahun 200 ini ditambah which 3 are one. Tahun 250 ditambah lagi and again Father, Son, Holy Ghost is written. 350 diganti lagi, 350 ini diganti terus sampai tahun 1500. Nah, satu ayat ini sendiri diganti 18 kali. Jadi ini setiap jadi ini 18 kali Roh Kudusnya turun 18 kali apa gimana nih, Bang? Silakan, Bang. Kalau soal data itu Bang, ya saya bisa jujur saya enggak terlalu enggak terlalu paham ya tentang data yang diturunkan 18 kali itu. Jadi mungkin untuk saat ini saya belum bisa menjelaskan hal itu Bang. Oh, oke, siap. Nggak, karena kalau Tapi boleh bantu jelaskan ya kira-kira Silakan, kenapa silakan. jadi begitu ya, baiknya saya belajar juga kan. Iya, itu yang selalu jadi oke kalau kalian mengimani diturunkan oleh Holy Ghost atau Hantu Suci itu atau Rohul Kudus. Kalau Rohul Kudus kan dari ayat Al-Qur'an kan, Rohul Kudus sebenarnya kan Hantu Suci atau Holy Spirit. Iya, kalau soal bahasa bisa diartikan begitu. Iya. Nah, tapi Holy Spiritnya ini setiap ayat berganti setiap 70-80 tahun, ini apa Holy Spiritnya turun terus apa Oh gitu. gimana gitu? Itu yang kadang-kadang saya
Kalau sepengetahuan saya sih, saya kan tidak terlalu banyak data-data seperti abang tadi kan. Kuncinya Roh Kudus itu hanya diturunkan satu kali saja. Hanya diturunkan satu kali saja. Itu di saat murid-muridnya itu yang ada di Kisah Para Rasul kan itu. Iya. Nah, itu yang tadi dari awal kita bahas, Bang. Yang sama Bang Yohanes tadi dari awal. Bang Yohanes saya tanya, nanti dia bilang dia mau tanya sama romonya. Nah, catatan terakhirnya itu abad tulisan yang lengkapnya itu abad 4 di 325. Itu yang Sinaiticus tadi. Nah, ini gimana nih menjelaskannya? Karena Bang, kita hidup 70 tahun, 80 tahun. Sisanya kita selama-lamanya di alam setelah ini kan. Untuk menyandarkan keselamatan kita yang selama-lamanya setelah ini, agak ngeri nggak sih ke kitab yang nggak ada sanadnya begini, Bang? Oh iya gitu ya. Bang Jibril, Kalau saya ya, iya gimana Bang Andi? Bang Jibril bisa ditampilin nggak apa perbedaan himne Platonis dengan Yohanes 1? Bisa ditampilin nggak? Duluan mana sih? Kita menunggu tampilan gambar ya. Dia bilang satu kali turun Roh Kudus kepada murid-muridnya. Bang Terus Jibril, dengar lo Bunda. Ini harus dijelaskan ke J. Bang Jibril, tolongin saya Bang Jibril. ya, Perbedaan. dia persiapkan data kan, Bang. Saya tanya ke Bang itu. Burung merpati itu kan kau maknanya juga Roh Kudus yang turun. Tadi kau bilang Roh Kudus ketika turun ke murid-muridnya. Hanya itu. Blunder lagi ya. Kepapalah hoten-hoten ini. Bang Jibril bisa Bang Dalam Jibril. Saya belum ada tuh data itu tuh Bang. diturunkan kepada manusia. Himne Platonis gampang loh dicari di Google. Ada. Dengan di saat turun di Yesus waktu baptis itu beda itu konsep Tritunggalnya saya bilang seperti tadi itu munculnya dari situ. Seperti lagi terbelah Roh Kudus seperti burung merpati. Ntar dulu ya. Jadi kalau sebelum ke sana saya sudahi dulu nih. Jadi himne Platonis Yunani itu lebih dulu ada daripada Yohanes 1 Pembuka. Kata-katanya 99% sama. Hanya ada satu perubahan yaitu logos atau firman berasal dari Tuhan. Kalau LAI merubahnya firman adalah Tuhan. Tuh sih. Sekali lagi saya ulang ya, himne Platonis Yunani itu sebelum Yesus lahir di muka bumi sudah ada, dipopulerkan oleh Plato. Bunyinya begini: pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan teos, teos logos itu berasal dari teos. Itu himne. Tapi kalau Yohanes 1 Pembuka, pada mulanya adalah logos, logos itu bersama-sama dengan teos, logos itu adalah teos. Jadi kata berasal diganti menjadi adalah. Itu doang. Tapi berubah makna jadinya. Kira-kira gitu. Kalau Anda minta bukti saya kasih. Kenapa harus mau disamakan? Maksudnya kenapa harus mau disamakan? Bukan disama, karena saya hanya memberikan perbandingan. Bahwa Yohanes 1 dengerin dulu. Salah juga. Bahwa Yohanes 1 Pembuka itu ya mirip, hampir 99% mirip dengan himne Platonis Yunani. Itu loh. Nah, kalau memang mirip terus apa masalahnya? Ya nggak cari masalah bro, buat kau belajar gitu loh. Oh iya, tapi kan itu nggak apa, harus mempertanyakan juga memangnya kenapa ada masalah dengan Alkitab ya soal pernyataan itu, enggak kan? Mungkin sama, mungkin pikiranmu begini, oh mungkin saja Alkitab ditiru dari kitab-kitab atau pernyataan-pernyataan filsuf-filsuf terdahulu kan, seperti itu kan cara pemikiranmu. Ya seperti itulah. Oke, Iya. lanjut. Tapi ya kalau Mestinya kan- kebetulan sama ya saya terima saja. Mestinya kan kalau kitab suci kan ya itu tadi balik lagi ke tadi Bang yang makanya saya tanya 1 Yohanes 5:7 itu apa Roh Kudusnya turun 18 kali 2000 tahun terakhir untuk ngerubah itu atau memang sudah. Ya kalau saya sih Bang, kalau saya kopi saya udah ditetesin racun setetes juga saya nggak minum. Kira-kira Iya, benar, abang gitu nggak? Maksud abang ini 18 kali itu dikisahkan turunnya Roh Kudus atau gimana? 18 kali berubahnya Bang. Oh berubah soal ayat berapa tadi? Sorry. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5. Dia bilang sekali. Hoten. Kenapa dia diam?
Dia Google ayatnya mungkin bang. Yohanes 1, bukan? Iya, 1 Yohanes 5:7. Oh, Yohanes Koman. Johanin Korma. Ya kan penambahan. Gitu. 3 menjadi kesaksian ditambahin. Ya udahlah, susah juga dia ilmunya nggak nyampe Pak Jibril itu dia. Iya, nggak, maksudnya kan tugas kita kan buka matanya kan. Tapi kalau memang sudah hatinya yang tertutup ya nggak ada masalah juga sih. Selamat sore Pak Denny. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Waduh, selamat pagi Pak. Kalau dilihat Pak Denny wajah serem dari Belanda, tapi orangnya kalem gitu loh. Ganteng ini Pak Denny, mudanya ganteng banget ini saya ngeliatnya sih. Menurut informasi Pak Denny ternyata istrinya perempuan loh. Waduh. Amin.